Dan alhamdulillah khairum, akhirnya kedatangan juga seorang teman, sahabat yang Allah pertemukan. Masya Allah, Ayah Doni. Dulu panggilannya Dempak. Mungkin sebagian orang juga manggilnya Dempak. Sebenarnya Dempak itu kayak plesetan dari sesuatu yang bahasa yang kurang enak didengar sekali-sekali. Bener. Ayah Doni. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja, kita bukan membuka sesuatu masa lalu yang kita banggakan, enggak. Tapi semoga ini bagian dari ibroh yang semoga teman-teman yang di luar masih ragu, ya kan ya. Masih ragu, masih bagaimana sih bisa keluar dari musik gitu. Keluar dari band. Ayah Doni dengan jerujinya. Dulu underground Bandung, siapa sih yang nggak takut sama beliau? Polisi aja diginiin sama beliau. Itu udah nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Udah dihapus. Udah dihapus ya? Sedikit, masih ada sedikit sisa-sisa. Dulu tahun berapa? 2000 keluarnya? Keluar resminya 2014. Resminya 2014. Ya. Sebelum-sebelumnya bicara sedikit ngobrol, ternyata keluarnya Dempak ini bukan karena agama justru ya kan? Keluar dari band, kayak kemarin Adit ternyata keluarnya karena ada kejenuhan. Uki juga keluar karena ada kejenuhan. Salah satunya saya juga keluar karena kejenuhan. Dalam dunia kemarin yang kita dulu pernah lakukan. Terus akhirnya, apakah titik jenuh ini bagian dari hidayah yang sebenarnya kita harusnya sambut gitu ya? Iya. Terus dulu ayah sampai akhirnya proses keluar itu bukan karena agama, gimana tuh maksudnya? Jadi sebenarnya ya ketika di fase itu, waktu mulai jenuh itu 2011 lah, ketika umur udah menginjak 37 lah. Udah mulai udah mulai gede. Terus udah mulai mikir, nah kayak terus gitu. Monoton, hidup itu monoton. Gitu. Terus kan biasanya kalau pemain band itu ada goals ya. Goalsnya itu pengen main sama si ini, kalau enggak pengen main di festival ini gitu kan. Kemana? Terus tur ke berapa kota gitu. Nah semua itu teh udah gitu. Terus naon deh gitu. Ya terus ngapain lagi gitu. Sementara di sisi lain gitu, keluarga terabaikan. Terus sisi rohani jelas lah terabaikan juga kan. Walaupun pada waktu itu tidak mikirin itu gitu, nggak kepikirin ke situ gitu. Kepikirannya gimana caranya pengen ada sesuatu yang nggak monoton gitu, baru gitu. Akhirnya memutuskan untuk vakum. Oh, standar dulu ngeband kalau misalkan udah stuck vakum. Oke. Tapi saya yang vakumnya, vokalnya. Itu emang ayah pas sehat, ayah nggak ada. Oke. Nggak ada clash sama teman-teman, nggak ada. Aman-aman aja. Aman-aman, sama komunitas juga nggak ada. Oke. Nggak ada clash. Semuanya aman. Cuman ya itu pengen bikin sesuatu yang lain lah selain ngeband gitu. Nah setelah vakum ngapain aja tuh vakum? Itu mikirin gimana caranya punya kegiatan selain ngeband gitu. Akhirnya vakum biar fokus kan. Akhirnya kuliner, larinya ke kuliner. Mas Sato tuh zaman-zaman. Jadi vakum. Zaman-zaman vakum. Jadi sebenarnya Mas Sato itu sebelum punya kedai itu kita bikin produk packing dibungkus gitu. Frozen. Terus ada bikin kalau di acara konser bikin booth dulu. Bikin karena kan bakso, tapi udah bakso. Bakso yang digoreng pakai mayones gitu. Udah bakso. Terus varian rasanya banyak. Waktu itu di acara-acara konser itu ada boothnya si Mas Sato itu. Sedikit. Sebenarnya Mas Sato itu kulinernya Ayah Doni ini yang dari bakso ya. Bakso. Sekarang udah merambah segala macam-macam. Jadi bakso Mas Sato udah di zaman ngeband. Akhirnya vakum, mau fokus ke sana. Fokus ke kuliner. Akhirnya fokus, udah gitu 2013 punya kedai di Jalan Ternate itu. 2013 itu. Dari proses ke situ mulai belajar itu. Mulai ngaji. Dan datang ke majelis taklim. Iya. Mulai. Kepikiran kekajian karena dulu ada yang ngajak. Karena dulu gini, kalau lu mau benar
lu harus datang ke pengajian katanya gitu. Terus kepikiran mau bener kenapa? Kan maksudnya kan kehidupan ayah kan Iya. tanda kutip fine aja Ya, kan, ya. nggak ngerasa gue Islam, gue tetap sholat, tapi nggak ngerasa, bukan ngerasa seorang yang begajulan gimana, apalagi udah begajulan. Masih kan ya. Ya makanya jadi pas belajar mulai ke pengajian itu karena itu anak udah gede, udah balik, udah SMP. Ya. Nah ketika naluri orang tua kan mau kan anaknya seperti Ya kita tahu dunia itu, nggak mau anaknya tuh terjerumus. Nggak mau, makanya mulai nyuruh anak Sholat. sholat. Nah ketika ada momen ketika disuruh Kak sholat, ngapain sholat? Ngomong ke ayah gitu, langsung ngomong gitu. Oh iya, Ngapain sholat? oh iya. Ayah juga nggak sholat. Aduh, Langsung di situ. Das. Itu usia berapa kakak? Kakak SMP? SMP. Udah balik berarti udah kan? balik. Nah itu makanya pas Sedih orang tua digitunya. itu pas gimana anak mau benar kalau orang tuanya nggak benar, makanya di situ berajam gitu. Aku harus menjadi lebih baik gitu. Makanya dari situ mulai ngaji, mulai Kajian, datang ke kajian. datang ke kajian. Terus ketika ngomong gitu, ayah langsung jelek. Jelek lah. Udah langsung mikir gitu. Ya. Ya, saya harus menjadi orang yang lebih baik lah. Harus menjadi contoh untuk anak-anak. Sekarang kan kadang-kadang gini, ketika kita mau let's say pengen lebih baik, terus kita kajian, meninggalkan dulu penghasilannya bisa dibilang dari band. Dari Tau band. gak? Dari band. Dari band. Lumayan, itu biasa wae. Underground segitu ya. Ya, lumayan lah. Nah, kadang-kadang kan support system keluarga, istri, ketika kita keluar ada yang ikut support aja, terserah suami mau ngapain, apakah ada ngapain sih kamu? Ada kayak gitu atau memang semuanya yang ayah ini support aja? Istri yang duluan justru. Oh iya. Maksudnya duluan apa nih? Duluan ngaji. Oh gitu. Oh, Padahal dulu satu komunitas. Oh, bisa jadi doa dari istri kali ya juga. Ya, mungkin doa istri, doa Niat kelakuan, ya. orang tua. Orang tua. Doa Anak. orang-orang yang pernah terjolimi. Iya. Dulu kalau nggak salah Bandung tahun-tahun segitu tuh yang lagi sering banget anak-anak muda datang itu Agim. Darul Tauhid. Ya. Darul Tauhid kan? Darul Tauhid, Apalagi malam Jumat. Ya, Saya termasuk yang suka pernah datang juga Ya. itu. Karena memang nggak tahu mau kemana gitu Iya. kan, nggak tahu mau kemana. Kita lagi, kita lagi pengen memperbaiki diri, nggak tahu tuh di Bandung di mana gitu ya kan. Bahkan di tahun itu aja ngelihat yang pakai jilbab lebar ini susah gitu. Ya, jarang. Iya, jarang kan? Jarang. Akhirnya datanglah ke Agim. Agim juga. Agim ke Darul Tauhid. Darul Tauhid. Iya. Rame. Maripatullah. Bener, ya kan, mengenal Allah kan, Iya. Maripatullah. Sebenarnya intinya proses itu memang kita lalui kan, sampai akhirnya mungkin karena ketika ayah terus mencari terus buat dia ya. Ya, terus Kemana aja terus? Ke Agim, ke Agim, terus ke Masjid Al-Latif, Al-Latif, ke Istiqomah, ya. terus Al-Latif itu Ustad Hanan. terus Tanah. Oh, lagi rame juga ya? Ya, Pemuda 2000 Hijrah. berapa? 2015. 2015. Dulu Stranger sudah masuk berarti ya? 2015-nya? Stranger dulu Udah masuk. ya 2018 Mulai ngajak ke Trans Studio. Nah, 2018 Jejak Sahabat ya, mulai. Jejak Sahabat mulai. Oh. Gitu. Oke. Meninggalkan band anak-anak tahu karena agama atau memang Sebenarnya jadinya ingin mendalami agama akhirnya. oke. Keluar itu berarti anak-anak taunya emang udah aja nggak mau Ya udah nggak nggak ngomong ngeband dong. ya udah nggak mau lagi. Udah nggak mau lagi bermusik. Udah ngomongnya begitu? Udah nggak mau lagi. Udah gitu ya harus kalau fokus di kuliner atau fokus di belajar agama, jadi harus fokus, jangan nyabang-nyabang sama yang lain, jadinya nanti nggak goals gitu, nggak berhasil. Makanya udah aja ninggalin musik, fokus aja kuliner sama memperdalam ngaji, agama. udah aja. Nah, ini dia nih. Inti kita dulu keluar itu kan nggak tahu ini dan itu ya. Ya. Taunya kita pengen
pengen memperbaiki diri. Awalnya kan memperbaiki diri, tahu kita dulu belangsatan gitu kan. Terus pasti ngelihat ketika udah lagi jenuh-jenuhnya, pas lagi mulai mengerapin sholat, terus kok nah kieunya gitu kan ya. Ngerasain gitu ya? Iya, ngerasain. Kenapa di sini mah gini gitu kan. Ini gini, terus kan mulai kakak ngajakin baru ke Cipaganti. Ustadz Abu Haidar. Pertama emang karena kakak yang ngajakin? Iya, kakak kandung. Kakak kandung. Bukan kakak kandung. Kakak kandung. Bukan si kakak. Kakak kandung. Mulai ke Ustadz Abu Haidar ke Cipaganti. Pertama emang rada lieur. Maksudnya dia karena kajiannya sudah udah jauh. Habit kita yang dulu pas kajian Ustadz dulu nggak tahu salapi atau nggak tahu kan gitu. Pokoknya ngaji aja pengen pas tahu. Nah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi apa yang nggak boleh itu apa? Ya musik. Udah dibahas. Ya dibahas. Udah dibahas di kajian Ustadz Abu Haidar itu. Udah. Riba. Semuanya yang basic lah ya, yang itu haram. Makanya pas jadinya pengen tahu kenapa haram, kan jadinya nyari tahu, bukan nyari pembenaran. Bukan menjadi mental ya? Enggak. Karena sebagian orang kan karena pertama mental dulu. Dua kali datang, udah mau ketiga kalinya mikir dulu. Nah segala temenang. Gitu. Terus sepanjang jalan ngobrol sama kakak. Nah, ayo temenang. Ya. Jadi sampai nggak datang kajian dulu karena waktu itu di kedai masih nyetel musik yang di Ternate atau yang Ternate 2013 kan, Ternate baru. Masih dulu yang di Cigadung, di mana ya, di Cigadung di dekat Itenas non dulu tuh saya pernah kesana juga Ternate dulu. Di Sukaluyung. Itu dulu Ternate dulu. Ternate. Datang ke kajian nggak datang karena khawatir, takut. Udah gitu jadi mulai mikir. Jangan-jangan bener. Akhirnya terusin. Akhirnya jadi ke Anapi, kajian Ustadz Chandra, Ustadz Beni. Jadi akhirnya ini gitu. Pengen di sini aja kayaknya lebih memacu untuk kita bener gitu. Soalnya nggak jadi pas kajian di Ustadz Abu Haidar, di Ustadz Beni, kayak nggak blur gitu, jelas aja gitu. Ini hitam-hitam, putih-putih. Ya, ini halal, haram, batil, gitu jelas. Subhat pun dikasih tahu ini subhat. Ini perbedaan pendapat ini. Terus dalilnya ini, terus nggak satu dalil ini, kan ada runtutannya kenapa itu, ada usulnya gitu, kenapa ini haram. Akhirnya, belajar. Subhanallah. Sebenarnya balik lagi ke kita berlapang dada ya. Balik lagi apakah kita mau nerima dalil apa enggak gitu ya. Karena kan sebenarnya dalil itu aja. Kayaknya orang-orang yang nonton ini pun udah pernah dengar dalilnya juga gitu kan. Dan ada yang nerima, ada yang menolak gitu. Kan karena mungkin ada yang dia pembanding ataupun ada yang mengatakan ya ini boleh gitu ya kan, ini ya mereka pun merasa punya dalil juga gitu. Ketika itu bener ketika ngejalanin itu pasti ada bentrokan kan ya? Dari keluarga ada? Dari keluarga enggak. Karena kakak udah duluan. Kan istri juga udah duluan. Justru dari komunitas kan, emang belakang banget. Cuman jadi akhirnya daripada banyak debat, mendingan ngilang aja lah. Sempet hilang? Hilang, udah. Akhirnya ayah Ted? Jadi akhirnya ikut. Duluan antum berarti? Duluan anak. Haji Teddy, terus siapa lagi itu? Yayat duluan dong? Ana duluan. Ya. Pak Yayat setelahnya. Itu masuk dalam komunitas itu kan? Adi Udi. Adi Udi duluan siapa? Ana. Terus yang sekarang Adit Kumis. Itu juga dicekokin antum. Ketika dia ini nyari nanya. Ya kebanyakan kan ke teman-teman yang masih di komunitas, ya jangan bicara musik lah cek anak teh. Jangan bicara musik itu halal atau haram, tapi ngaji aja gitu. Ngaji
Oh, sebenarnya ini dia nih. Salah satu mungkin hikmah Ayah Don itu diem aja, nggak pernah ini itu, nggak pernah ngebantai ini, diem aja. Itu jadi mungkin orang-orang yang sekarang masih bermusik dan juga udah akhirnya Allah kasihkan rasa jenuh itu akhirnya nyari, ya kan? Karena tahu Ayah itu udah keluar, pengen ngobrol. Banyak kan gitu ya? Anak-anak komunitas gitu ya? Anak-anak komunitas nyerang nggak? Nyerang juga? Nyerang. Paling posisinya pada awal-awal dilayanin. Oke. Soalnya emang kayaknya proses orang ngaji itu gitu ya. Kayaknya. Oh, hantem-hantem. Oh, hantem-hantem pas kesini. Nah, sih. Ternyata enggak, bukan gitu caranya. Ternyata cara menyampaikan itu tidak seperti itu gitu. Dulu mau hantem-hantem, tapi sekarang mikir ya kayak di komunitas gitu kan. Ketika masuk komunitas punk, baru juga masuk langsung asa pang-pangna. Iya. Asa pang hardcore-na gitu kan. Ya. Ketika di ngaji juga ternyata gitu, asa paling berilmu gitu kan. Ada yang beda pendapat hajar aja, tapi sekarang mah ngapain gitu, mendingan belajar aja. Ini agak ini deh, kan dulu kan ya bisa dibilang kayak Doni kan di komunitas dengan jerujinya itu, apalagi vokalis itu tanda kutip disegani ya. Disegani kan. Maksudnya di komunitas pun itu nama jeruji pun itu ya di atas lah, Oji lah. Iya, iya kan? Maksudnya mereka tetap nyerang gitu. Orang-orang berarti kan yang nyerang bisa dibilang di bawahnya Ayah dong. Yang nyerang justru bukan teman-teman tongkrongan, bukan yang lain yang di luar yang merasa wah si ini mengancam. Mungkin ya sebagian orang kan menggantungkan nafkah dari situ. Jadi kesannya kalau ini ada isu ini keluar, merasa terancam, padahal kan enggak juga gitu. Sekarang kan gini, orang kan sekarang yang isu tanda kutip ya nggak apa-apa ya kita sebut. Sekarang banyak orang yang nggak bermusik itu Wahabi, ya kan ya. Itu kan pasti isu itu tadinya kan kita juga nggak tahu kan. Salafi aja kita nggak tahu ya. Taunya kita pengen memperdalam agama aja. Ternyata di sini oh ya yang ini halal haram jelas gitu kan. Nah ketika Ayah di isu itu disematkan orang yang ya kayak Ayah gini, bodo amat deh. Iya, bodo amat. Soalnya dulu kan kita sibuk dengan penilaian makhluk, betul nggak? Kalau tampil apalagi kan tampil perform di panggung kan harus wah setelan harus perfect lah. Iya. Tapi sekarang kan kita udah beda pandangan kita, gitu tujuan kita kan sekarang mah gimana caranya penilaian dari Allah gitu kan sekarang mah itu bukan penilaian dari makhluk mah bodo amat mau ngomong naon tidak, soalnya kan makhluk mah mau ngerjain A tetap diomongin, B tetap diomongin, C tetap diomongin, ya pasti diomongin gitu. Sama kayak ayah sama anak bawa kuda. Iya itu teman-teman dibuang. Iya serba salah. Iya bener. Iya emang kebanyakan yang mempermasalahkan itu yang panas itu mereka aja yang menyebut wahabi. Yang jalanin ini mah asal santai-santai aja. Slow living. Iya. Sebenarnya yang dikhawatirkan tuh bagi Ayah sekarang apa? Nggak ada. Ngejalanin hidup? Alhamdulillah santai. Ya maksudnya jalan aja. Yang penting ibadah aja. Kan kaidahnya kita orang bertakwa itu nanti sama Allah diurus hidupannya. Jadi udah aja fokus ke situ. Terus kata guru-guru kita kan, udahlah jangan dengerin sana, jangan sini, debat sana, debat sini. Antum mah diajar weh, gitu kan. Guru-guru bilangnya gitu, udah diajar aja. Biar menjadi hujah di hadapan Allah bahwa kamu teh belajar. Nah itu dia, itu yang mana Adit juga bilang. Maksudnya semua kita makhluk yang penuh dosa, sampai sekarang kita melakukan dosa terus, gitu kan. Terus mereka tuh kayak ungkit dosa-dosa, gue tahu lo bagaimana dulu. Ya so what gitu, maksudnya iya sampai sekarang kita juga melakukan dosa, tapi kan iya kita berusaha balik lagi gitu kan. Maksudnya ya bersyukur lah, kayak misalkan mau akhir hidup kita, ya umur kita berapa? Ayah berapa? Udah 51. Kita udah nggak tahu lagi berapa sisa-sisanya kan. Iya udah tinggal apa lagi sih, mau ngapain lagi gitu kan. 37 aja Ayah udah mikirin kayaknya apalagi bener anak yang ngomong kayak gitu ya. Ya kalau sekarang mah kan
ketika udah belajar mah tahu kan bahwa anak itu adalah aset gitu. Kalau dibiarin gitu aja, terus kalau Siapa yang kita mau udah doain? meninggal, siapa kan yang Diterima diterima tiga itu kan hal. doa anak soleh salah satunya, bukan doa anak salah. Asik. Iya, dan makanya untuk supaya ini gimana menjadi soleh dan solihanya, bener dari Harus dari dipersiapkan. bapaknya. Makanya kan pas kita udah saya sama istri udah ngaji mah, jadi si anak kedua juga udah dipersiapin gitu, sekolahnya, nanti nikah harus sama siapa, kan kita udah mikirin sampai ke situ. Dan apalagi kita seorang ayah ya. Iya. Itu Berat, apa ya, beban berat. terbesarnya lah membawa istri dan anak jauh dari api neraka. Nah, itu. Waduh, wahalikum naro. Wah, itu berat. Ya sekarang gini ya. Kisruhnya dibilang Wahabi dan Salafi ini dan segala macam gitu. Buat teman-teman lah. Buat teman-teman yang pasti di luaran sana udah ada yang merasakan hal yang sama dengan kita-kita dulu gitu. Misalkan yang merasa kayaknya ada yang salah nih gitu kan. Apa sih step yang pertama yang harus dilakuin? Cari guru yang benar gitu. Maksudnya benar itu yang kalau di pengajian itu ngebahasnya dalil. Kalau Rasul, kalau sahabat. Nah, itu. Jadi kalau yang melenceng dari situ, ya kita kan sering kita dianggap baru juga belajar dua hadis. Itu bukan masalah itu gitu. Ini kan yang ngomong emang ahlinya gitu kan. Kan emang belajar itu harus sama ahlinya. Ketika kita belajar masak aja kan harus sama chef. Masa sama tukang montir gitu kan jauh ya gitu. Apalagi agama gitu. Emang harus jadi dilihat yang akan kita jadikan guru teh latar belakangnya, sama siapa dia bergaul gitu kan, sampai ke situnya. Tapi sekarang kan gini juga nih. Lihat banget komen di Ayah, mungkin komen di Oki dan teman-teman. Setiap ada postingan ada juga yang komen kita dibilang salah duduk kajian justru. Karena kita nggak bermusik dibilang kurang jauh, kurang kental kopinya. Kan? Kurang piknik. Iya. Terus apa ya mereka mengatakan alhamdulillah sudah hijrah tapi sayang salah guru. Nah, maksudnya dikembalikan lagi yang menurut Ayah deh ya. Selama perjalanan ini penilaian yang benar itu tadi kata kalau Rasul kan semuanya kayaknya mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah. Pembedanya apa ya? Yang dirasain ketika Ayah kan ikut sini, ikut situ, pernah datang ini sampai akhirnya kayaknya ini. Iya, pemahaman yang sahabat lakuin. Kalau dari dua ini kan sahabat ngelakuin nggak kan? Kan sekarang yang jadi masalah bid'ah. Muka kamu bid'ah nih. Nggak ada di zaman Rasul, bukan masalah itu kan. Kalau kita udah belajar kan tahu ini masalah ibadah, bukan masalah umroh nggak boleh pakai pesawat, pakai onta gitu kan. Bukan gitu kan. Kalau udah belajar mah masa bodoh-bodoh teuing. Guru nanya ngomong gitu aja. Bodoh teuing gitu. Kan masalah ini ibadah sama dunia kan. Ketika disuguhkan masalah dunia kan Rasulullah SAW juga bilang antum lebih tahu dunia mah mangga. Kalau masalah ibadah contoh. Iya. Gitu kan. Sebenarnya clear ya. Clear kalau mau belajar. Allahu Akbar. Taruh lagi nih, misalkan ya udah, Anda pernah ngomong ke teman-teman yang salah satu teman yang udah mulai mau hijrah lah ya tanda kutip. Dua sih sebenarnya poin yang dilihat itu. Ketika dia ngomongin bagaimana dia ketika ngomongin musik dan bagaimana dia ngomongin pemerintah. Kalau ngomongin musiknya haram, lihat nih bagaimana dia ngomongin pemerintah nih. Karena yang tidak membolehkan musik kadang-kadang juga keras sama pemerintah. Khawarij. Iya kan nih? Ya. Pada saat itu 2014 itu lagi rame-ramenya ISIS. 2014-15 tuh ISIS lagi rame-ramenya itu. Strangers waktu itu bikin video ngebakar alat-alat musik. Wah, pada saat itu Ustaz siapa ya? Ustaz Nuzul kalau nggak salah. Disuruh take down video kita. Kita kan karena khawatir berafiliasi dengan manhaj yang sama gitu, akidahnya dengan ISIS. Wah, karena ketika musik juga sama-sama itu, tapi kan akidahnya ternyata dia sama pemerintah keras. Pengen mengganti. Iya, pengen menggulingkan, mengkafirkan pemerintah, demo pemerintah. Nah, ketika dia ini
sama pemerintah nggak keras, ya dulu nih ngomongin musik kan. Nah, itu sih kayaknya poin yang lihat nih, coba nih dua ini nih. Ya dua itu yang membedakan emang iya. Iya. Kadang-kadang ada temen juga kan yang udah nggak bermusik, tapi keras sama pemerintah. Kan. Iya. Bahkan sekarang udah balik gini ya. Ayah ngerasain Futur pasti kan? Ya. Futur Ya, itu pasti ya, kan? Futur itu kayak apa ya? Mungkin teman-teman ada yang belum apa sih Futur? Futur itu kayak kita kayak tadi baru hijrah terus semangat. Babi buta ini segala macam. Kita datang ke majelis ilmu lama-lama keimanan menurun. Dan keimanan menurun kan karena maksiat juga ini. Ya, karena maksiat. Nah ini, ayah ngerasain Futur. Pasti. Rasain kan? ya. Yang namanya Futur pasti berkali-kali kan ya. Ayah ngapain ya? Balik lagi ke back to Allah ya, balik lagi ke situ. Maksudnya kan turunnya iman itu ketika maksiat kan. Betul. Ketika keimanan naik itu ketika kita Jalan ketaatan. Iya, taat kan, iya. Balik lagi aja ke situ. Kalau ketika Futurnya itu bener-bener bukan berarti kayaknya gue salah langkah, nggak gitu kan? Oh enggak sampai ke situ. Karena ada kan ya? Iya, karena untuk menguatkannya kita bikin circle. Pak Haji Teddy, Abu Dapin, terus teman-teman di JS, teman-teman di kajian yang lain di Anapi, semuanya kan. Jadi ada grup yang kalau kita nggak kajian tuh ditanyain, ya kemana nanti kajian, aduh di absen kita nanti. Nah, jadi itu yang bikin kita terus on the track. Itu dia. Tapi pernah kayak waktu ngeband ngilang kan? Nah, pernah mau ngilang, maksudnya aduh kayaknya bosan itu, aduh kayaknya pernah mau ngilang. Bosan ngaji gitu? Iya, bosan. Enggak. Bosan kayaknya kadang-kadang ya yang menimpa orang-orang itu kan ekonomi ya. Ya kan ya? Bahkan ada yang dulu ya pernah dengar kisah ini dari satu teman. Dia hijrah keluar dari riba dunia ekonomi, nggak disupport sama keluarga, sama orang tuanya, sampai akhirnya Allah kasih ujian ekonomi, makin belangsatan. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya kan itu kan penghapus dosa ya, ketika dia dulu pernah melakukan hal-hal ribawi dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya tercetus oleh orang tuanya. Tuh kan, lo makin miskin. Ini tandanya Allah aja nggak diberikan ridho. Iya, nggak ridho. Udah orang tuanya nggak ridho ini. Jadi kayak kesannya hijrahnya dia itu meninggalkan sesuatu yang haram itu dianggap meninggalkan riba ya. Waktu itu mungkin disangkanya udah lo ngapain gitu. Jadi akhirnya balik lagi. Akhirnya istrinya pun nggak support karena memang mungkin nafkahnya tidak tercukupi. Akhirnya balik lagi, banyak yang balik lagi. Kalau kita sih sama istri kita dulu justru banyak titik-titik yang emang sampai nol. Gitu udah aduh liar kieu Bu gimana gitu, tapi istri teh selalu ngasih support. Ya, sabar dulu, kita ada momen lebih dari ini gitu, tapi kita baik-baik saja. Bener, oke, kita udah aja lanjutin. Kayak pas COVID, waduh itu berat banget. Kontrakan tetap harus dibayar, walaupun kedai nggak buka kan. Betul. Tapi tetap harus dibayar kan. Itu kalau ini bingung banget. Terus akhirnya ada aja jalan gitu, akhirnya bikin frozen gitu, produk frozen. Alhamdulillah. Dan ketika kalau ada sesuatu masalah tentang harta gitu, tentang ekonomi, pasti ya kita pernah mengalami lebih buruk dari ini. Terus kita masih hidup sampai sekarang. Selalu aja gini masih. Bener kata gue. Ya udah jalan aja terus. Ikhtiar ya. Ikhtiar sama apa? Udah tawakal aja. Ya, justru ketika kita kekeh, semakin ujiannya semakin berat gitu. Tapi ketika kita udahlah, justru ada jalan keluar. Subhanallah. Terus juga ini, kita dulu pernah bersabar ketika melakukan hal-hal maksiat. Ya, bener. Kenapa kita nggak bersabar dengan kondisi dalam ketaatan gitu kan? Dalam track yang bener tuh, ujian-ujiannya kadang-kadang kita kok nggak sabar gitu. Padahal dulu kita asik aja ngelakuin sesuatu yang bener banget. Istri itu yang perlunya support system ya. Ya. Support system anak, istri. Ketika istri ngomong kayak gitu, akhirnya udah jalanin aja. Dan sekarang Bakso Mas Sato ada berapa? Alhamdulillah sekarang ada 5.
Wow, Masya Allah. 5. 5. Bandung semua tapi? Bandung 3, Cimahi 1, Garut 1. Oh. Itu franchise atau Bakso Mas Sato punya ayah semua itu 5? Yang lainnya investor bagi hasil, cuman kebanyakan keluarga. Kakak. Oke. Bakso Mas Sato yang tadinya jualan di booth acara konser, sekarang udah masih enggak kan? Enggak. Udah sekarang enggak? jadi Kedai. Ganti nama. Nah, ini bacakan nih. Sekarang jadinya Mas Tato Ramen. Dulu kan Bakso Mas Tato. Sekarang ini, tumblernya nih Mas Tato Ramen. Sekarang. Oh, sekarang lebih ke ramen. Lebih ke ramen. Oh. Karena dulu kan jualan ya jualan aja gitu. Enggak dengan manajemen rock and roll gitu. Konsepnya tayang. Masuk keluar cash flow-nya masuk keluar udah aja gitu. Sekarang mah lebih profesional lah gitu. Jadinya kenapa diganti rebrandingnya jadi ramen? Karena kalau bakso itu nggak bisa bikin banyak varian. Oh benar. Paling mentok ke Malang. Malang kampung, Solo, ayam, udah. Kalau ramen toppingnya banyak. Ya, toppingnya bisa banyak. Kuahnya juga bisa. Oh iya. Sempat di rumah kan ya? Waktu di COVID rumah ya? pas waktu COVID, karena kan nggak bisa jualan di kedai kan, karena ada satpol pp kan kalau buka sudah tutup. Makanya nyiasatinnya buka di rumah. Online jualan online frozen foodnya, bikin frozen. Selama COVID 3 tahun ya. 2 tahun lebih lah. Nah, ketika lihat postingan sambil uang dicuci kan sampai Parno kan. Iya. Kabeh dicuci. Iya, sampai Parno. Aduh, ini teh sampai kapan gitu mau gini. Tapi akhirnya ketika kita udahlah sok. Bismillah gitu jalan. Udah beres kan Covid juga ya? Iya, benar. Benar, sampai Angkal juga bilang waktu itu kadang-kadang Covid dijadiin kambing hitam gitu. Covid jadi kambing hitam, padahal itu ya ujian aja gitu. Gimana? Padahal dulu kan kita juga cuman 1, padahal setelah Covid bahkan jadi banyak cabangnya. Oh, iya. Masya Allah. Ini setelah berapa tahun? Nah, ini kan pasti ada ujiannya tersendiri lagi kan. Di luar ujian hidup kita selama proses akhirnya udah hijrah segala macam, ini ujian apa ke bisnis berarti kan? Apa yang membuat akhirnya mempelajari, kan basicnya bukan dari F&B dong? Bukan. Basicnya dari meta kan? dari jalanan. Dari jalanan. PI dari PI. Belakang BIP. Iya, terus apa? Jadi F&B dan memfokuskan dan akhirnya punya 5 cabang ramen. Pertamanya kayak senang makan mie. Senang makan mie. Akhirnya kan punya produk bakso. Terus gimana caranya biar punya menu full gitu, ada mie-nya, ada toppingnya, ada baksonya, ada ayam gitu. Akhirnya kebetulan saudara waktu itu pernah kerja di kedai bakso, kerja di Japanese restoran. Akhirnya dia masih kerja, cuman bisa nggak bikin ini bikin menu yang rasanya seperti ini ya, kita coba. Akhirnya begitu sih awalnya. Resepnya dari situ. Resepnya dari nyoba-nyoba ke restoran-restoran ramen yang dulu kayak sekarang mah kayaknya udah nggak ada itu. Kayak Sumo dulu. Terus Tokyo Connection udah nggak ada. Nah dulu itu emang lagi rame waktu itu ramen. Cuman kita pengennya cita rasanya lokal, makanya dulu nggak ramen tapi bakso Mas Tato gitu kan, karena duluan produknya bakso. Ini balik lagi dengan kedai 5 kedainya ayah, yang bisa dibilang nggak ada musiknya dong? Nggak ada. Nah ya kan, nah ini kan orang menyangka nggak ada musik nggak hidup. Orang menyangka restoran tanpa musik nggak rame. Teorinya gitu kan, kalau diajarin di asumsinya ya, teori-teorinya gitu. Itu mah bisikan setan aja menurutnya. Tablis iblis. Setelah 5 punya ini dan menjalaninya,
mungkin orang yang datang juga nggak nyadar kan? Atau ada yang pernah ngomong, kok ini nggak ada musik? Enggak. Justru kebanyakan konsumen lebih menikmati makanannya. Mereka sebenarnya nggak give a damn dengan hal itu, kan? Nggak peduli banget dengan hal itu kan? Iya. Paling ada musik kalau ada pengamen masuk kan jadinya. Oke. Itu pun ya bukan dari ini kita, Ya. karena kan ada yang khusus mendatangkan Ya, live music ya. gitu kan. Ada sound-soundnya gitu kan. Enggak. Tapi ketika ada orang pengamen, cicingkeun atau Udah dikasih dilarang? banyak banyak ini apa warning bahwa ngamen gratis apa gitu. Tapi kan tetap ya biarin aja itu mah berlepas diri dari itu kan gitu. Nggak peduli dengan itu kan? Bukan tantangan yang sulit bagi pebisnis kuliner kan sebenarnya itu musik di dalam restoran. Enggak ada masalah. Yakin lah udah. Yakin karena yang mendatangkan konsumen itu Allah kan gitu, jadi keyakinannya begitu, bukan musik itu yang mendatangkan. Iya benar-benar. Benar, masya Allah ya. Balik lagi, ini mah perkara tauhid. Ya. Tauhid beres semua aman ya, beres semuanya. Beres, cuman kita jangan merasa aman, gitu aja. Jadi maksudnya kita jangan merasa aman teh ya kita harus selalu berada di tempat yang baik, sedang melakukan hal yang baik gitu kan. Karena orang itu diwafatkan sesuai kebiasaan gitu. Dan kita nggak tahu, kita bisa ngomong kita berusaha maksimal menjadi orang baik, menjadi orang yang khair, berusaha taat, tapi kita endingnya ya itu ending. Dan kita berarti juga nggak boleh ngejudge orang yang melakukan dosa kan. Ya siapa tahu nanti di endingnya orang yang dulu yang kita lihat, wah ini nggak mungkin masuk surga nih, nggak mungkin bener nih gitu, malah endingnya justru kita nggak pernah tahu. Terakhir ya, balik lagi buat teman-teman tadi stepnya tuh supaya yang mau hijrah, terutama ya di dunia ayah dulu lah, supaya benar yakin ini tuh bukan perkara perbedaan pendapat. Mangga tentang musik. Iya. Ya jelas hadisnya musik itu nggak boleh. Walaupun boleh kan ada yang ada okay. Walaupun boleh kan ada syaratnya. Oke. Di acara walimahan gitu kan, terus yang mainannya anak-anak kecil. Itu juga duf kan kayak model rebana gitu. Nggak joget-joget, nggak bercampur laki dan perempuan gitu kan. Ya mangga kalau mau ya seperti itu gitu kan. Dan boleh. Itu pun walimahan, lebaran, di acara walimahan, di hari raya boleh, mangga. Tapi dalil itu sebenarnya yang dijadikan itu boleh. Emang boleh kan? Ya boleh, tapi kan tempat dan waktunya jelas gitu kan. Iya. Tempat dan waktunya jelas, jangan itu jadi pembenaran, tapi jadi tempatnya di diskotik, DJ gitu kan, aduh, enggak kan. Terus juga, kalaupun boleh, masa musiknya seperti jeruji? Itu kan pernah saya tanyakan ke Ustadz Bujul kan waktu di semua musik di Bandung. Pas semua Ustadz, oke lah, Ana kalau misalnya musik Ana sekarang jeruji, emang Ana juga mengakui dari liriknya juga udah nggak baik gitu. Oke, mengakui tidak boleh. Tapi kalau ada hasrat masih pengen bermusik, terus jadi musiknya religi, gimana? Kan jawaban Ustadz lah, tetap tidak boleh. Kenapa Ustadz? Karena dulu juga musik itu udah ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan ketika kan ada yang jangan dakwah musik religi, tapi kan ketika Rasulullah SAW sama para sahabat berdakwah nggak nyuruh Umar bawa drum. Itu kan gitu zaman itu coba Ali bawa gitar, kan gak gitu, padahal di zaman itu udah ada alat musik. Jadi ingat juga Ustadz Subhan, kalau ada dibolehkan pasti riwayat hadis yang paling banyak kan Abu Hurairah pasti udah udah nyetel Kola Rasul. Ustadz Subhan ngomong kayak gitu. Iya benar. Berarti kalaupun ada dakwahnya pakai musik, pasti Imam Syafi'i udah punya best album Imam Syafi'i dari
versi gambus gitu. Ya intinya balik lagi ke itu ya. Laukana khairon lasabaquna Iya. ilahi. Kalau memang itu baik pasti udah dapet contohnya dari Baik, orang-orang yang salaf yang dahulu, ya. dahulu.